Hey, I got some question. In 2024, you really need a 5G connection on your smartphone or need it? Yeah, really? Apakah di tahun 2024 kita benar-benar butuh jaringan 5G atau tidak untuk sebuah handphone? Ini adalah sebuah hal yang menurut gue kayak udah mulai cocok nih untuk diperbincangkan. Cause ya, ini udah mulai banyak banget handphone yang udah ada embel-embel 5G-nya. But the problem is, on the market right now, varian 5G itu sangat-sangat tipis sekali. Jadi gue kasih gambaran gini deh. Kalau kita pilih handphone yang jaringannya 5G, otomatis speknya itu nggak seluas yang jaringannya LTE ya, yang spesifikasi mentoknya masih LTE. Contoh, kayak lu butuh handphone jaringan 5G harga sejuta, ya salah satu opsionalnya si Poco M3 Pro 5G ini, misal. Nah di sini kalau kita lihat dari spesifikasinya, Poco M3 Pro 5G ini lo bisa lihat skor Antutunya di 370 ribuan. Di budget sejutaan di bawah 2 juta gitu. Oke, ada pilihan lain handphone 5G selain Poco ini. Tapi itu pilihannya sangat sempit sekali. Nah, gimana kalau budget sejutaan ini kita alihkan ke handphone yang mentok koneksinya hanya di 4G LTE aja? Ya udah pasti jelas skor Antutunya bisa lebih tinggi dari 370 ribuan ini. Jauh lebih ngebut. Tapi kalau lu nanya ke gue, di budget yang sama lu beli handphone 5G, ya lu nanya ke gue bakal bilang, ya gue bakal beli mantan flagship aja. Contohnya kayak Samsung Galaxy Note 8 ini ya. Yang notabene ini mantan flagship yang sampai sekarang dipakai masih enak parah. Kalau lu nanya ke gue, budget alokasi gue bakal gue alihkan untuk beli handphone kayak gini dibandingkan beli handphone 5G. Lo tonton dulu video ini sampai habis, nanti gue bakal kasih sedikit alasan gue, pertimbangan gue kenapa gue nggak beli handphone yang khusus 5G sampai di tahun 2024 ini. Ya, I know handphone iPhone 15 Pro gue koneksi 5G support ya kan kayak gitu-gitu, mulai dari iPhone 14 Pro yang gue pakai juga. Tapi kalau lo tanya Android budget sejutaan, gue nggak ada kepikiran untuk beli iPhone. Maksud gue untuk beli Android yang ada embel-embel 5G-nya. Kenapa mantan flagship? Lo bisa lihat sendiri, ini layar Samsung Galaxy Note 8 ini bener-bener nyaman banget di mata gue. Jadi gini, korelasinya gini loh. Gue mempertaruhkan kenyamanan gue yang seharusnya gue bisa dapat nyaman. Gue bisa pilih mantan flagship yang layarnya enak, dipakai nyaman banget di mata gue. Gue pertaruhkan itu semua, gue hilangkan itu semua demi koneksi 5G. Gue gak butuh cuy. Atau mungkin ya, daripada beli Android 5G, mungkin the best optionalnya gue bakal pilih iPhone aja deh di harga sejutaan. Nah di harga sejutaan itu udah otomatis ya, gue bisa pilih yang performanya lebih kenceng daripada Android yang ada koneksi 5G-nya. Contoh nih, iPhone 8 di budget sejutaan, itu skor Antutunya di 590 ribuan. Itu udah hampir 2 kali lipat skor Antutu si Poco M3 Pro 5G. Jadi dari sisi performance, ya ini jauh lebih ngebut daripada Poco M3 Pro 5G di harga yang sama. I know kalau gue pilih iPhone 8, ya belum ada koneksi 5G-nya, masih mentok di LTE aja. Ya, tapi menurut gue ya 5G LTE juga buat nonton bokep, enggak, maksud gue buat nonton video tuh kagak nge-lag juga sih, nyaman-nyaman aja. Jadi bener-bener butuh gak sih sebenarnya handphone 5G di tahun 2024? Sebenarnya ini sesuai dengan di mana lu tinggal ya, sesuai dengan perilaku lu pakai handphone lah kayak gimana. Kalau lu susah deh, gue kasih lihat aja deh. Ini data yang gue ambil dari internet. Ya ini gak up to date banget ya, cuman ini bisa menggambarkan bahwa jaringan 5G di Indonesia ini masih belum seluas 4G LTE. Dan LTE-LTEan yang kita pakai saat ini pun, kalau kita ke pedalaman, itu sinyalnya kadang naik turun juga cuy. Kayak anjir, kadang dapet, kadang kagak gitu. Jadi never mind ya, gue gak pernah kepikiran buat ambil yang 5G-5G-an. Dan iPhone gue yang udah support 5G pun gue gak pakai kartu yang spesialnya di 5G connection juga. Masih 4G aja kartu gue bodo amat, gak peduli. Dan masalah koneksi kecepatannya, bang lu gak butuh bla bla. Enggak, gue kalau buat yang berat-berat, yang heavy duty using itu gue pakai wifi aja di rumah. Ya lu bisa lihat sendiri, jaringan 5G Indonesia masih lelet dan lain-lain. Sebenarnya pembahasan kayak gini udah dibahas ya. Mungkin lu bisa cari tahu sendiri lah kenapa bisa terjadi. Tapi menurut gue ya,
Ini balik lagi di mana lu tinggal, di mana kebutuhan lu pakai handphone. Kalau lu emang udah butuh, udah ketergantungan, lokasi lu udah support 5G, ya untung lah beli handphone yang ada koneksi 5G-nya. Tapi kalau lu nanya ke gua mendingan ya gua bakal pilih handphone contohnya kayak iPhone, maybe ya kan. Yang benar-benar gue butuh performance atau kamera buat rekam videonya. Hal-hal kayak gitu yang harus dipikirkan. Karena buat apa kita butuh embel-embel 5G-nya kalau di tempat tinggal kita aja masih belum support jaringan 5G ya kan. Ini sebenarnya itulah alasan kenapa pilihan handphone yang ada embel-embel 5G-nya masih sangat terbatas. Ya memang kalau kita nggak geber buat beli yang varian 5G buat pakai jaringan 5G ya agak lambat juga ya kan. Pangsa pasarnya kayak kurang merangsang banget ini untuk urusan per 5G 5G-an. Tapi mau gimana ya kan, ini masalah kebutuhan. Budget sejuta itu kagak ada nilai prestisnya. Ini semua tentang kebutuhan. Karena kalau orang yang beli handphone dan mampu cuma sejutaan, otomatis tuh budgetnya udah minim parah asli. Jadi lu harus benar-benar memikirkan handphone yang benar-benar sesuai kebutuhan lo. Misal, daripada lu beli handphone yang ada koneksi 5G-nya, tapi lu butuh banget, lu cari duit dari hasil jepretan atau foto, atau lu bener-bener butuh kamera lah buat cari cuan, ya kenapa nggak lu pilih handphone yang kameranya lebih bagus, misalnya pada handphone 5G yang mau lu beli. Banyak ya, misalnya lu udah pilihan lu udah ngeklik nih, udah lu kunci nih, gue butuh handphone, gue mau beli handphone 5G nih. Lu udah misal nih contoh, lu mau ambil Poco M3 Pro 5G. Kenapa lu nggak pilih yang lain? Contoh kayak Redmi Note 12, 13, atau Pixel 3a, Pixel 4a, kayak gitu-gitu ya kan. Dengan budget yang mirip-mirip, lu bisa dapat kamera yang lebih oke, yang lebih jos ya kan. Hal-hal sesepele itu, karena spesifikasi spek yang ditawarkan pabrikan saat ini untuk versi 5G 5G yang beredar itu masih sangat terlimitasi. Atau lu mungkin nyari yang handphone yang layarnya adem misalnya. Ya nggak mesti mantan flagship yang kayak direkomendasi awal gue. Itu juga bisa. Karena kalau lu pilih jaringan yang 5G 5G-an, itu speknya benar-benar terbatas banget untuk hardware juga ya kan. Hardware speknya juga terbatas banget. Pilihannya banget. Masih bisa dihitung jari lah permainan per 5G 5G-an handphone second di budget sejutaan. Nah, contoh mendingan gue ambil Samsung misalnya yang layar AMOLED-nya lebih oke, brightness-nya lebih nimbul. Atau lu pilih handphone yang, gue pakai HP jorok nih orang lapangan. Gue butuhnya handphone yang bisa ancur-ancuran lah dipakai. Ya lu tinggal pilih aja handphone mantan flagship mungkin yang bagian kacanya ada Corning Gorilla Glass 5 atau dari kaca yang keras atau apapun itulah. Jadi menurut gue pilihan 5G masih bisa dipertimbangkan untuk tidak dibeli. Lu bisa pilih handphone dengan spesifikasi lain gitu. Anjay. Gue bikin konten belum makan cuy, lapar gue. Udah busung lapar nih gue. Jadi menurut gue ya, di tahun 2024 handphone 5G nggak terlalu butuh banget sih kalau lo tanya ke gue. Tapi kalau buat lo balik lagi ya sesuai kebutuhan lah.